Om Swastiastu, halo teman-teman pembelajar dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memperbincangkan salah satu materi di jurusan pendidikan, khususnya di guru sekolah dasar ya. Jadi materi ini akan terus dibawa gitu dari semester 1, semester awal sampai semester akhir nanti ya, karena akan selalu bersinggungan sampai nanti Anda menjadi praktisi sesungguhnya, yaitu seorang guru. Teori ini akan tetap berlaku gitu. Jadi harus dipahami secara benar-benar gitu ya. Jadi saya sajikan dalam peta konsep. Nah, itu materinya terkait dengan pendekatan, kemudian juga model, metode, strategi dan teknik pembelajaran ya. Nah, ini akan sangat berperan atau berpengaruh dalam pembuatan modul ajar atau juga RPP teman-teman ya. Memang tidak secara tersurat ya pendekatan misalnya itu dalam RPP, tapi itu harus teman-teman pahami, teman-teman praktisi, teman-teman guru pahami bahwa satu payung secara utuh dan sistematis itu sangat berpengaruh untuk merencanakan pembelajaran di sekolah. Nah, saya izin berbagi peta konsepnya. Nah, ini peta konsep sederhana yang saya buat agar pemahaman teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa sampai pada penjelasan yang lebih mendasar atau mungkin lebih dalam begitu ya. Nah, ini hierarkinya banyak banyak yang ini ya, kalau kita membaca buku atau literatur atau jurnal-jurnal artikel itu banyak yang memang ada membuat hierarkinya itu ada model dulu baru pendekatan. Nah, itu silahkan teman-teman gunakan buku asli gitu ya. Jadi gunakan buku yang memang sebagai referensi utamanya atau sebagai referensi pertama gitu ya. Jadi kalau yang lain-lain itu kan misalnya dari artikel atau dari jurnal itu kan biasanya mendapatkan tidak langsung membaca dari sumber aslinya gitu. Nah, yang saya percayai ini adalah konsep yang menurut saya paling mendasar ya. Nah, ini pendekatan. Pendekatan itu adalah cara pandang atau filosofinya ya. Jadi filsafatnya dia tidak tertulis secara tersurat begitu ya di RPP maupun modul aja, tetapi menjadi kerangka besar, kerangka umumnya yang teman-teman praktisi atau guru gunakan di dalam menentukan model nantinya, menentukan teknik, menentukan strategi begitu teman-teman ya. Nah, ini landasan filosofis pembelajaran. Itu ada landasan konstruktivisme, behavioristik, humanistik, scientific ya. Kemudian yang terbaru adalah pendekatan pembelajaran mendalam ya, di mana pembelajarannya itu bermakna, menyenangkan, dan juga berdampak begitu teman-teman ya. Kemudian ada juga teori-teori yang menyatakan bahwa pendekatan ini ada student center, kemudian teacher center. Nah, kalau kita berbicara mengenai Merdeka Belajar, kemudian deep learning, pendekatan deep learning, nah itu saya rasa tidak banyak lagi yang mengedepankan mengenai teacher center ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Jadi semuanya nanti akan student center dengan filosofinya adalah konstruktivisme, behavioristik, humanistik, dan scientific ya, atau memilih dengan eklektik gitu ya, atau bisa jadi deep learning juga ya. Nah, tokoh-tokohnya ada Vygotsky, Piaget ya, Skinner, Rogers juga. Nah, ini silahkan teman-teman berselancar untuk mendalami. Kalau John Piaget dan Vygotsky ini kan konstruktivistik ya. Jadi teman-teman silahkan mendalami begitu. Nah, kemudian dari pendekatan ini turunlah model pembelajaran ya. Ya, jadi ini baru tersurat di dalam RPP ataupun model ya. Jadi dia ditulis model pembelajarannya adalah apa gitu. Nah, ini merupakan kerangka konseptual penerapan pendekatan ya. Jadi dia lebih lebih khusus gitu. Ya, contohnya itu adalah banyak sekali teman-teman, ada problem based learning, kemudian discovery learning, project based learning, inquiry learning, quantum ya, quantum learning. Dulu di zaman 2000-an itu quantum adalah model pembelajaran yang sedang marak-maraknya ya. Jadi ada buku ajaib Bobby De Potter gitu ya yang itu jadi riuh sekali waktu di tahun 2000-an itu, 2011 kalau tidak salah ini. Jadi teman-teman silakan memilih mau menggunakan project based learning, problem based learning, atau pendekatan discovery. Banyak sekali model
pembelajaran ini banyak sekali ya, ada model TPEK, kemudian yang lain-lain ya teman-teman. Nah, ini secara umum saya berikan seperti ini ya, supaya teman-teman bisa nanti membedakan di mana pendekatan, di mana model ya. Tokohnya itu ada Johnson and Johnson, bukan merek ya. Kemudian Jeremy Brenner ya, kemudian ada Barons dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman mau gunakan model yang seperti apa, nanti disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang berada di belakang model pembelajaran tersebut. Nah, setelah model ini akan diturunkan menjadi metode dan strategi ya teman-teman ya. Jadi ini lebih bukan pada hierarki tetapi kesetaraan ya. Jadi kalau teman-teman memilih metode metode itu adalah cara sistematis melaksanakan strategi ya. Jadi selalu terpaut dengan strateginya apa gitu. Sehingga di sini peta konsepnya adalah dia sejajar. Nih, contoh metode yang digunakan adalah diskusi, ceramah gitu ya. Nah, ada beberapa mata pelajaran yang masih konvensional gitu ya menggunakan metode ceramah dan itu efektif gitu teman-teman ya. Misalnya terkait materi rumus-rumus gitu. Nah, itu masih kontekstual ya atau misalnya terkait dengan sejarah yang memang harus dibuat storytelling begitu ceramah ya, ceramah yang bisa menggunakan gambar, kemudian menggunakan audio tetapi ditegaskan lagi dengan ceramah dari guru, nah itu akan lebih mendalam pembelajarannya. Nah itu masih dinilai relevan ya teman-teman ya. Kemudian demonstrasi, simulasi, eksperimen ya, ceramah interaktif seperti tadi yang saya katakan ya bisa menggunakan metode imersif dan lain sebagainya ya. Studi kasus, nah itu juga bisa. Nah strateginya tentu ada strategi kolaboratif gitu ya, misalnya membentuk kelompok teman-teman ya. Kemudian inquiry ya, mencari sendiri ya, mencari sendiri. Bu, boleh nggak nanti model pembelajarannya adalah inquiry learning, tapi strateginya inquiry boleh ya. Jadi dia menemukan sendiri pengetahuannya atau mungkin diajak anak-anak untuk seperti dalam Morse Pramuka itu ya, jadi mencari sendiri. Nanti ada petunjuk-petunjuk, ada clue-clue dan teman-teman atau anak-anak nanti bisa memecahkan sendiri masalahnya. Kemudian ada strategi ekspositori, diferensiasi ya, kontekstual, pendekatan-pendekatan yang digunakan ya. Jadi misalnya di tempatnya, misalnya di daerah mana gitu ya, dengan metode studi kasus, misalnya di Bangli gitu, ada namanya pohon pohon folklore gitu misalnya, atau ada pohon pohon kehidupan gitu. Nah di sana kontekstual kan, kalau di tempat lain nggak bisa diterapkan gitu, karena memang tidak ada senyatanya atau konteksnya berbeda atau bervariasi ya teman-teman ya. Nah, dari strategi dan metode ini kemudian lahirlah teknik ya, langkah praktis saat mengajar. Nah, ini sangat dari model dari strategi, metode strategi kemudian teknik. Nah, ini ketika guru menerapkan misalnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanistik gitu ya, dengan model pembelajaran adalah cooperative learning begitu. Nah, jadi kalau ibu atau bapak guru menggunakan pendekatan dan model ini dalam satu mata kuliah, nah tentu di beberapa kelas itu bisa terjadi metode atau strategi dan tekniknya itu berbeda teman-teman ya, karena bergantung pada vibes kelas, bergantung pada situasi atau konteks kelas tersebut ya. Nah, kalau saya sering mengajar di mahasiswa seperti itu. Kalau misalnya di kelas A gitu ya anak-anaknya aktif, oh saya gunakan misalnya inquiry learning gitu. Kalau anak-anaknya cenderung pasif, ya biasanya kita gunakan metode-metode yang lain atau strategi-strategi yang lain ya. Nah, teknik langkah praktis saat mengajar ya, jadi ada ice breaking gitu. Jadi jangan kebanyakan ya teman. Kalau sekarang itu guru banyak sekali dinamika ice breakingnya, kemudian juga game ya. Eh, ada tiket, kemudian ada kuis gitu, ada pertanyaan pemantik, penguatan verbal gitu, atau mind mapping, peta konsep dan lain sebagainya. Nah, itu teknik yang bisa digunakan guru. Tapi ingat, teknik-teknik ini adalah untuk dapat membuat suasana pembelajaran itu mendukung suasana pembelajaran itu menjadi lebih bergairah, lebih antusias begitu teman-teman ya. Jadi teknik ini memiliki dimensi yang penting dalam pembelajaran, tetapi porsinya juga harus ditentukan oleh guru dalam rancangan pembelajarannya. Ya, nah ini beberapa konsep yang harus teman-teman pahami, begitu ya. Jadi hierarkinya menurut
Pandangan saya hierarkinya paling ideal adalah seperti ini gitu. Pendekatan, kemudian model pembelajaran, kemudian turun menjadi metode yang seiris atau setara dengan strategi, kemudian baru turun menjadi teknik begitu teman-teman. Ada pula yang menyatakan bahwa setelah model metode baru strategi gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Kita kan sekarang gunakan mana referensi yang sesuai dengan kajian kita setelah kita menimbang dan mengukur begitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa model dulu gitu ya, model pembelajaran problem based learning baru pendekatannya. Nah, oke itu masalah hierarki. Nanti teman-teman bisa baca semakin banyak referensinya, semakin bagus, semakin luas juga pengetahuan yang kita miliki ya. Nah, ini mohon diingat dengan baik. Jadi ini juga berpengaruh nanti berperan penting dalam penentuan skripsi teman-teman ya. Jadi mau menggunakan model apa eh, dalam pembelajaran apa, nah itu akan terlihat gitu ya ada sinteks-sinteks karena yang memiliki memiliki alur gitu ya atau memiliki sintak pembelajarannya ya model pembelajaran ini misalnya model pembelajaran problem based learning itu memiliki sintak atau urutan pembelajarannya satu sampai berapa gitu ya. Jadi ini perlu dipahami dengan baik oleh teman-teman yang sudah memilih jurusan pendidikan. Oke, semoga bisa dipahami dan selalu diingat. Terima kasih dan untuk tugas teman-teman yaitu teman-teman membaca kembali mengenai pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik ini. Kemudian dari buku ya, dari buku asli, kemudian teman-teman membuat peta konsep semacam ini ya. Tidak apa-apa berbeda dengan saya, jadi POV-nya mungkin teman-teman sertakan pada referensi begitu ya. Nah, menurut referensi buku yang saya baca Bu seperti ini gitu ya. Jadi ini akan memperkaya pengetahuan kita untuk menentukan bagaimana sebenarnya hierarki pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran ya. Jadi per individu tugasnya silahkan bisa dikumpul di Drive dan hari ini dilakukan dan saya tunggu hari ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku dalam format PDF atau mungkin bisa ke perpustakaan mencari buku rujukan asli dari sumbernya terkait dengan peta konsep komponen pembelajaran. Terima kasih dan tetap semangat teman-teman pembelajar.